terima kasih atas perhatian teman-teman dari komunitas untuk memperhatikan sumber air yang kami gunakan di desa Sepawon, juga desa tetangga sebelah di Bulurejo. Berharap apa yang telah dilakukan komunitas untuk pemanfaatan air atau tangkapan air dan sebagainya bisa tersampai kepada pihak-pihak yang terkait untuk supaya kita bisa menggunakan lebih baik lagi. Terima kasih untuk ekspedisi ini. Terima kasih kepada teman-teman karena kita pada hari ini telah melakukan giat untuk ekspedisi tentang air bersih. Yang benar-benar baru, saya juga baru mendengar, baru tahu bahwa sumber air di wilayah Gunung Kelut ini siklus tahunannya terbalik. Air hujan Kakaritomo ete kemudian mengalir melalui pipa ini. Minoka Karakani Nobiyoko Nipo. Wih, ngeri nih. Masuk. Ini sepatunya rebok lagi gitu. Rebok. Jalan Pak Mike. Dari momen aku tiba. Kamu mesti berprasangka buruk. Sedang toh? Kayak nipu loh. Sembarang ngerti. Kita masuk ke hutan pisang. Oh iya, kita masuk hutan pisang guys. Nek kopi ya nih. Kita berdua nih. Iya nih. Nunggu bapak-bapak ini. Dimakan oleh luwak. Iya. Oh, luwak tuh tumbuh. Kopi hutan. Jadi makan luwak.
Alhamdulillah, setelah melewati kebun laos, kita sampai di Lahar, guys. Lahar Mojo, Lahar Pulau ya. Sampai di Lahar, guys. Yo pangkat sama kene tok. Tak sampai di Laharan, guys. Udah tenang di Parani. Ya. Bolone nggih rekaman kok. Wes. Banyak sertunya, guys. Ya, banyak penambang pasir di sini, guys. Jadi kalau ingin mencari pasir dan watu, ya di sini. Ini banyak. Ini tempatnya pasir dan watu. Tempatnya di Lahar Pulau. Ini saya leadernya, jadi harus pakai pelindung. Leader itu kayak pelindung. Ya, kita menyusuri sungai sebelum menuju ke sumber Selangat, guys. Batu meteorit ini. Jadi ini kita kayak masuk gua. Batunya yang hitam-hitam ini kayaknya batu meteorit ini. Iya, jatuh dari angkasa itu kayaknya. Sudah mulai basah. Ini kayaknya kita mau sampai ke sumbernya, guys. Kopi ini Yuk, cepet yuk. Pupuk ada sakit mata. Kurang sedikit lagi kita sampai ke sumber Celangap, guys. Jadi ekspedisi kali ini sangat melelahkan karena perjalanannya cukup menegangkan, banyak rintangan karena kita harus mencari jalan baru
jalan baru yang ekstrim. Batunya basah, saudara. Saya panggil-panggil kok nggak ada jawaban. Saya takut. Surah apa itu? Loh, Di pulut ya Om ya? Pakai pulut. Oh jaring. Ini jaringnya. Sing dhuwur. Ngenteni. Ini ngenteni ya? Saat itu kan, iya. Nami iki 200 meter wis dhuwur punan. Dam dhuwur. Oh. Kami cari dak. Ngene. Ajeng Jenengan namanya Pak Sinten? Jeneng Priyanto. Pak Ria. Ya. Dam. Akhirnya setelah lama berjalan Dam. kita sampai di dam pertama, Dam. guys. Dam. Dam. Ya ini Dam. dam Selangap. Dam. Dam 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 dam. 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 Dam 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 dam. Nah. Nah. Ini dia. Apa? Yom. Oh kita jaringnya. Jaringnya boleh? berarti caranya jaring yang ini gitu. Oh Pak. Lendi umpane. Umpane banyak ngombe iki. Mana? Kita ke dam kedua. Nah ya, ini biasa Om. Biasa. Luwe to. Apa ini? Mana? Kenapa? Mana apa ini? Mana apa ya Om? Stret. Citrek. Keceratin mana apa ya? Pir pir. Kopier. Nanti ya. Manuk gecret guys. Sedino oleh kira mas ini. Malah ada sih 5 6. Oh, lumayan ya. Ini komputer. Wah, Kayak tega pilate. Pilate musuhnya. oh, iya panggah toh. Nah, kita sampai juga sekarang. Ini dia. Ini sumbernya guys. Tadi ini
yang kita tuju, tujuan kita, tujuan terakhir. Kencingnya boleh di sana. Enggak di sini. Wow. Enak gimana enggak? Ada. Bening sekali. Guys, Jawa nih Pak Water. Pengisot. Apeng yang ini. Yang ngopi. akhirnya kita sampai di Celangap, guys. Ini sumbernya bening sekali. Lah nyemplung ngono nggak boleh? Boleh. Akhirnya balik ke omahno gak bayu. Balik oh lek terus jalane sudah. Dengan sama 10 tak wae konon karo ajudane diganti. Dua jam sih. Oh, lu sendok golap Odor. Ini langsung tak pengen ini. Sayangnya nek pantai kira sido. Burung. Anu tunda corona. Tunda. Pas mana momennya pas corona kayak. Monggo. Niki enak-enak. Iya. Yo juga ada dhewe-dhewe. Ndang, Akhirnya kita masak sendiri, guys, setelah sampai di sumber Celangap. Dan di sana ada Om Aji yang sedang memasak di atas dannya, guys. Ayo kita lihat sana. Dan kita lihat Om Aji. Ini cek masak, kayak cintanya cek makanannya biar dimakan dulu. Kita wawancara di situ. Di apa? Ya biasa penutup kita sudah sampai di sini. Nikmat. Salam lestari. Setelah kita berjalan mulai dari jam 10, sekarang sudah jam 4 sore, kita akhirnya sampai ke sumber Celangap yang edisi Kali Pulo. Sumber ini dipakai masyarakat untuk pemenuhan kebutuhan air bersih untuk rumah tangga, untuk minum, untuk nyuci, dan yang lain-lain. Untuk wilayah Trisulo, terus wilayah mana lagi? Badek, Trisulo, Sepawon, Badek. Dan ini sudah merupakan fenomena bahwa wilayah Trisulo, Badek itu setiap musim kemarau selalu ada kekurangan air. Sekarang kita bisa melihat bahwa dibandingkan dengan sumber Celangap yang dari lahar dekatnya Gunung Kelut yang dari Sugewaras, debit airnya memang tidak terlalu besar. Jadi kalau melihat vegetasinya seperti ini sudah tidak bisa di-upgrade lagi untuk daerah tangkapan airnya. Jadi untuk mencegah kekurangan air untuk warga Trisulo, warga Badek, dan warga mana lagi? Trisulo, Badek, Bulerjo itu ada baiknya diperbaiki sistem distribusi airnya, sehingga air yang dihasilkan dari sumber Celangap yang terbatas di belakang saya ini bisa didistribusikan secara tepat dan cepat, tidak boros, tidak ada kebocoran, tidak ada yang mubazir kepada masyarakat sekitar, karena sumber dayanya terbatas. Tapi bermasalah pula mengapa? Kalau jumlah manusia yang membutuhkan air, jumlah keluarga, apalagi kebutuhan air ini tidak hanya untuk manusianya. Di daerah Trisulo dan sekitarnya situ juga banyak ternak sapi perah, itu kebutuhan airnya juga besar. Jadi kalau kebutuhannya itu semakin meningkat, sedangkan suplainya itu tetap, mau nggak mau, kekurangan air untuk wilayah Trisulo, Badek, Bulerjo, dan sekitarnya itu pasti akan terulang dari tahun ke tahun. Maka ada baiknya nanti kita mengusulkan kepada pemerintah daerah, PDAM, Bupati Kediri, DPRD, dan instansi terkait
untuk memikirkan alternatif, misalkan mencari alternatif sumber baru atau bikin sumur bor. Pokoknya diperhatikanlah itu. Tapi jangan lupa daerah tangkapan air untuk sungai-sungai yang nanti akan muncul dari lereng Kelut ini harus diperbaiki. Jadi penghijauan di wilayah daerah tangkapan air di daerah lebih atas dari sini harus diperhatikan. Demikian analisa dari Gerakan Nasional Donor Pohon. Sampai jumpa lagi di pertemuan mendatang. Salam lestari. Akang Thohir. Terima kasih untuk ekspedisi ini. Terima kasih kepada teman-teman karena kita pada hari ini telah melakukan giat untuk ekspedisi tentang air bersih. Ya memang ini menjadi kendala yang cukup serius ya ke depannya karena keterbatasan bibit. Cuma kalau untuk alternatif yang lain, monggo kalau dari rekan-rekan mau diusulkan, kita juga siap mendampingi dan membantu. Gitu. Terima kasih. Oke. Monggo Pak. Baik, Pak Lukas. ya tanggapannya terkait ekspedisi ini, terima kasih atas perhatian teman-teman dari komunitas untuk memperhatikan sumber air yang kami gunakan di desa Sepawon, juga desa tetangga sebelah di Bulurejo. Berharap apa yang telah dilakukan komunitas untuk pemanfaatan air atau tangkapan air dan sebagainya bisa tersampai kepada pihak-pihak yang terkait untuk supaya kita bisa menggunakan lebih baik lagi. Dan mohon maaf tadi jalurnya agak menyulitkan. Selama ini ada kekurangan air apa enggak? Seperti yang di daerah Trisulo seperti itu. Untuk desa Sepawon, untuk kekurangan air itu bukan pada waktu kemarau. Jadi desa Sepawon itu kekurangan air ketika bulan November, Desember, Januari, Februari. Waktu puncaknya musim hujan. Iya, itu sumbernya surut sampai 60%. Kok bisa? Iya, enggak tahu, itu sudah siklus seperti itu. Siklusnya waktu musim penghujan malah surut. Iya, surut. Tapi kalau kemarau justru ini kan sedang kemarau juga. Sumbernya Airnya bagus sumbernya. Justru anehnya di situ ya. Ya. Surutnya. Jadi sudah seperti itu sejak dulu. Jadi tidak waktu kemarau malah airnya sumbernya besar. Ini termasuk ilmu baru. Iya. Perlu kita tanya. Catat Pak Dokter. Iya. Ada lagi? Udah, oke Pak Lukas, terima kasih atas tanggapannya mengenai ekspedisi ini. Ada fenomena baru yang benar-benar baru, saya juga baru mendengar, baru tahu bahwa sumber air di wilayah Gunung Kelut ini siklus tahunannya terbalik. Jadi pada saat musim kemarau debit airnya malah banyak, sedangkan pada saat musim penghujan debit airnya berkurang. Waktu saya tanya kepada Pak Lukas sebagai warga masyarakat setempat dan sudah jadi pengurus air, pengendali air semacam avatar itu ya, pengendali air ini Pak Lukas, itu pada bulan November, Desember, Januari, Februari, Maret itu debit airnya sedikit. Padahal musim penghujan malah tinggi-tingginya debitnya. Dia malah sedikit. Sedangkan setelah bulan Maret, April sampai sekarang ini bulan 7 itu harusnya musim kemarau, debitnya malah bagus. Nah, ini merupakan pertanyaan bagi kita semua. Mengapa pada saat musim kemarau di Gunung Kelut debit airnya malah meningkat, sedangkan pada saat musim penghujan debit airnya menurun? Itu PR kita bersama. Salam lestari. Jadi perjalanan kita ini cukup melelahkan saudara-saudara. Sempat tadi ada yang Malik dan Thierry. Hokongnya. Diketahui karena ini tadi keplese. Tapi kemarin dapat ilmu dari Mbah Katimin supaya semangat terus Mas Jisaka ya. Ayo nyanyi sama-sama Mas Jisaka. Waktu hujan itu 1, air 2, 3. air hujan. Sinar jiwa
air hujan Kakaritomo ete kemudian mengalir melalui pipa ini. Minoka Karakani Sebetulnya malah Nobiyoko ni Iya. tapi di Awarera Nikuni no tatetsu debit air hujan ya. Juyoki Aneh ya. Isimote Oke. Saya kan kita juga nih. pernah menjadi pengurus air di nih. Cikara tahun 13 sampai Kuroka. tahun 18. Nino Cikara. Iya. Saya penjadi. Enggak tapi kalau lewat alasan bukan lewat lahan. Turunnya motor langsung. 3. Selamat hari.